Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa qalbil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu bika fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimmu alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairan zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan keberkahan. Allah menurunkan di rumah Allah di Masjid Al-Ikhlas, masjid kebanggaan kita semua di Gria Pesona Asri. Mudah-mudahan selalu sehat semua, selalu panjang umur. Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah, rezeki yang penuh dengan manfaat. Allah berikan kita ilmu-ilmu yang manfaat. Allah berikan kita keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu yang soleh dan saleh. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun ini atau tahun depan Allah takdirkan kita semua bisa menjalankan ibadah haji dan umroh pergi ke Mekah Madinah. Mudah-mudahan semua yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang sulit dimudahkan Allah, yang sedang dililit utang diberikan mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mengembalikan. Yang punya masalah apapun, insya Allah Allah segera berikan jalan keluar yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, ini rutin ya tiap Ahad ya, atau sekian pekan sekali. Alhamdulillah, memang kajian pada subuh ini penting karena di pagi itu suasana hening, kita sedang dalam kondisi yang lebih baik karena kita awali di pagi ini dengan kita sudah menjalankan tarbiyah ruhiyah. Hati kita sudah kita bina, kita bimbing, bahkan malam hari mungkin insya Allah Bapak Ibu semua sudah bangun lebih awal sebelum subuh untuk yang mulai dilanjutkan pergi ke masjid jamaah sholat subuh, masya Allah, pikir doa, alhamdulillah dilanjutkan dengan kita ta'lim. Mudah-mudahan ini merupakan kebiasaan yang terus kita jaga sampai akhir hayat kita dan dilanjutkan oleh keturunan generasi kita yang akan datang, bahkan lebih semarak dan lebih banyak lagi jamaahnya, karena majelis ilmu itu adalah seperti hanya taman-taman surga. Ya, kalau kita ingin merasakan indahnya nikmatnya kita berada di taman surga, maka hadiri majelis ilmu, majelis alim. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, biasanya sampai jam berapa Pak? Suruknya sami jam 5.12 nggih. Mboten ngantuk nggih. Kalau kebetulan belum tidur. Benar-benar belum tidur karena tiba-tiba ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan.
Saya tadi malam di, diminta untuk memandikan jenazah di rumah sakit UNER. Nah, kami selaku koordinator harus datang sehingga jam berapa? Jam 1 harus ke sana, dan itu belum tidur, kemudian sampai tadi setengah 3, sehingga kalau tidur 14 gitu ya, sudah nggak tidur sekalian. Dan nanti insya Allah jam 8 juga diminta untuk pelatihan pengurusan jenazah di Masjid Al-Hikmah, SD Al-Hikmah Toyosari, ya, jamaah Masjid Al-Hikmah dan jamaah umum. Sehingga dengan sisa waktu dan tenaga, alhamdulillah bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah semua membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Kali ini saya akan sampaikan tentang satu surat di juz 30, surat ke-93, yaitu surat Ad-Duha. Insya Allah sudah pada hafal. Biasanya kita baca kalau kita sedang sholat apa Pak? Sholat duha ya, insya Allah. Anak-anak sudah pada hafal, kita apalagi insya Allah sudah ngelontok, sudah hafal. Alangkah baiknya manakala ketika kita sudah biasa untuk kita buat sholat, akan lebih bermakna manakala kita terus kaji agar ayat demi ayat yang kita baca dalam sholat maupun di luar sholat itu ada nilai-nilai yang bisa kita jadikan dasar sebagai pedoman hidup, bahkan ada nilai-nilai iman, ada nilai ibadah, bahkan nilai-nilai akhlak yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Ad-Duha itu surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Namanya surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah, ya, walaupun tidak harus diturunkan di Mekah. Jadi kalau pasnya itu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, namanya surat Makkiyah. Ayatnya ada 11. Di surat Ad-Duha itu surat yang oleh Allah Subhanahu wa taala nggak tahu kenapa kemudian kok ditunda, tidak segera turun, ya, sehingga Rasulullah itu gelisah. Sampai kemudian banyak orang yang mencemooh, bahkan orang-orang kafir pun sempat menghina Rasulullah, bahkan Tuhannya itu sudah meninggalkan Rasulullah SAW, padahal tidak. Sehingga ketika turun surat Ad-Duha itu benar-benar Rasulullah SAW setelah membaca surat Duha selesai itu takbir begitu keras, membaca takbir, bahkan dituliskan Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar, karena memang ini ayat yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW, kan sekian lama tidak ada ayat turun. Bapak semuanya, di surat Ad-Duha itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha demi waktu duha. Wadduha demi waktu duha. Sebelum ini kita sampaikan, jadi dalam tafsir ini disampaikan walamma nazalat kabbara sallallahu alaihi wasallam akhiruha. Ya, jadi ketika turun ayat ini Rasulullah bertakbir. Kapan takbirnya? Akhiruha, ketika selesai membaca, ketika selesai turun ayat ini. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Rasulullah kemudian bertakbir. Makanya dalam tafsir ini disampaikan fasanna at-takbiru akhiruha, sehingga ketika kita membaca surat Ad-Duha itu setelah selesai, ini di luar sholat, kita disunahkan untuk membaca takbir Allahu Akbar
bisa ditambahkan la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan ini wa ra'al amru bihi khaitamuha. Jadi kita juga diperintahkan untuk membaca takbir di akhir ayat, ya. Wa khaitamuha kullu suratin ba'daha. Juga disunahkan untuk membaca takbir setelah kita membaca surat-surat setelah surat Ad-Duha. Jadi setelah surat Ad-Duha itu ada surat Al-Insyirah, ada surat At-Tin, ada surat apa lagi? Surat Iqra, Al-Alaq, ada surat Al-Qadar, ada surat Lam Yakunil, apa awalnya? Surat Al-Bayyinah dan seterusnya sampai surat An-Nas. Setelah kita selesai membaca surat masing-masing itu disunahkan untuk jedah dulu sebelum bismillah berikutnya dengan membaca takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli menyampaikan disunahkan, sehingga ketika ada khatmil Quran itu kan ketika surat Ad-Duha selesai sampai akhir ayat surat An-Nas itu setiap selesai membaca surat masing-masing itu disunahkan membaca takbir. Jadi pertama Ad-Duha. Ad-Duha itu ay awwalu an-nahari au kullahu. Apa yang dimaksud dengan Ad-Duha itu? Ad-Duha adalah awal dari masuk waktunya siang. Di pagi hari surat di Ad-Duha itu sudah waktu pagi dan dibolehkan sholat duha ketika sudah masuk duha, yaitu saat Allah berfirman ad-duha, demi waktu duha. Kapan waktu duha itu ya? Waktu naiknya matahari sepenggal, ya sepenggal apa dia? Ketika sudah kelihatan sepenggal gini, itu sudah masuk waktu duha. Kemudian walaili idza saja. Jadi Allah juga bersumpah kepada, setelah bersumpah di waktu duha, Allah juga bersumpah walaili idza saja. Dan ketika malam, saat malam itu sunyi. Ya. Ini menggambarkan ada saat di mana dimulainya pagi, ada saat di mana dimulainya malam. Kalau pagi itu saat kita sedang berada pada suasana cerah, pada suasana yang kita sudah ada cahaya yang terang karena sinar matahari begitu jelas, sampai sore hari menjelang maghrib, itu waktu siang. Kemudian datang waktu malam, ada siang ada malam. Jadi kalau waktu itu kan dibagi dua, setidaknya dibagi dua, ada siang malam, ada siang malam. Walaupun nanti di waktu siang itu ada pembagian, ada pagi, ada siang, ada sore, tapi semuanya adalah waktu siang. Kapan waktu siang itu? Ya duha sampai sebelum maghrib. Waktu malam kapan? Ya setelah matahari itu terbenam sampai fajar. Sehingga ketika fajar itu ada jeda waktu syuruk kan. Sekarang ini waktu syuruk. Nah, waktu syuruk itu waktu dimana kita ini masa transisi antara waktu pagi, waktu malam dengan waktu duha. Sehingga ketika waktu syuruk itu tidak ada sholat kecuali sholat syuruk. Setelah sholat syuruk dilarang sholat sebelum nanti masuk waktu duha. Sehingga kalau tidak ada waktu sholat syuruk maka tidak ada sholat. Kan kita dilarang sholat itu dalam dua waktu setelah ba'da subuh sampai duha, kemudian waktu ba'da asar sampai maghrib.
kecuali ada illah, ada sebab yang membolehkan. Ya. Sebab yang membolehkan itu contohnya sholat jenazah, tetapi tidak disengaja. Kalau disengaja itu yang justru juga tidak boleh. Contoh kayak gini, kita mensolatkan jenazah itu, jenazahnya itu mungkin meninggalnya sudah meninggalnya jam 11 atau jam 10. Nah, kemudian selesai kita mengurusi itu, sesungguhnya bisa selesai jam 1, dan sesungguhnya kan bisa untuk dilaksanakan sholat jenazah. Tapi kok kemudian jam 1 ditunggu, sudah nggak ada persoalan, semua keluarga sudah datang, kemudian ya sudah siap semua, kok tidak disegerakan, kemudian menunggu waktu asar, nunggu waktu kumpul supaya jamaahnya datang banyak. Nah itu yang kalau disengaja seperti itu malah tidak boleh, kecuali memang meninggalnya jam 2, kemudian ngurus jenazah, lalu jenazahnya itu diurus, selesainya itu setelah asar. Nah itu baru ya ada ilah, ada sebab, itu baru dibolehkan. Seperti itu. Begitu juga subuh. Nah, kalau masih ada waktu malam, ya malamnya. Kalau sengaja, memang disengaja batas subuh baru sholat, padahal malam masih ada, tidak ada persoalan untuk disolatkan, nah, itu yang tidak boleh. Nah itu, Bapak semuanya, Allah bersumpah di ayat ini dengan dua makhluknya, ciptaannya, siang dan malam. Ya. Jadi ini kalau waktu siang, waktu duha sampai sore hari, itu di mana manusia itu sedang beraktivitas, sedang bekerja, sedang melakukan sekian aktivitas di siang hari, itu seakan diberikan gambaran bahwa kita ini selalu dalam kondisi dua keadaan. Ada keadaan terang, ada keadaan gelap, ada keadaan kita sedang bahagia, ada dalam keadaan kita dalam keadaan susah. Ya, memang kehidupan itu selalu seperti itu. Ada dua dimensi. Allah ciptakan selalu berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada susah, ada bahagia, dan seterusnya. Allah bersumpah dengan makhluknya dengan siang dan malam, dengan waktu duha dan waktu malam hari. Kemudian kenapa kok Allah kemudian bersumpah sebelum Allah menyampaikan sebuah pesan-pesan penting? Biasanya kalau ada ayat yang diawali dengan sumpah, itu selalu ada pesan yang sangat penting yang harus diperhatikan. Sampai kemudian Allah bersumpah dengan makhluknya. Jadi yang boleh bersumpah dengan makhluk itu hanya Allah. Kalau manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk, sesama makhluk tidak boleh. Kecuali terpaksa boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya dan ciptaannya, hak Allah Subhanahu wa taala. Wadduha wal laili idza saja. Ya, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam ketika dalam keadaan gelap gulita. Allah kemudian melanjutkan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi ini yang kemudian oleh Rasulullah SAW, Allah menyampaikan ketika lama tidak turun ayat, maka Allah menyampaikan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau ya Rasulullah, bahkan wa ma qala, dan juga tidak membenci. Memang ketika kalau sudah Allah sang pencipta, Allah selaku Rabb, bahkan Rasulullah SAW selaku kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketika lama tidak mendapatkan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sangat rindu dan ingin mendapatkan sesegera mungkin. Nah, maka disampaikan, sesungguhnya Allah tidak meninggalkanmu
bahkan Allah tidak membencimu. Nah, ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sedang memuji Rasulullah SAW sejauh mana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah tidak meninggalkan, sehingga di ayat ini kita sedang diberikan pelajaran bahwa sesungguhnya dalam hidup kita itu harus senantiasa kita berada dalam suasana selalu rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu ingin berwajah, selalu ingin mendapatkan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW itu ketika tidak turun ayat sangat ingin sekali segera mungkin ada ayat yang turun. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW itu sedang punya masalah, punya persoalan, biasanya Allah kemudian menyapa dengan turun ayat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, maka Rasulullah sungguh sangat bahagia dan senang. Ternyata Allah tidak meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak mungkin Allah itu membenci Rasulullah, walaupun memang orang-orang yang tidak senang dengan Rasulullah itu membencinya luar biasa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat, akhir itu khairul lebih baik, khairul laka lebih baik darimu, khairul laka lebih baik daripada khairul laka lebih baik laka kepadamu minal ula daripada permulaan dunia. Jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Sehingga kalau kemudian orang itu hanya ingin dikejar dunia, maka dia tentu mengejar sesuatu yang amat sangat kecil nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orientasi hidup kita sebenarnya bukanlah dunia tetapi akhirat. Di banyak ayat Allah sampaikan seperti itu. Akhirat lebih baik daripada dunia. Dunia itu adalah sarana jembatan untuk meraih kemuliaan dan kebahagiaan negeri akhirat kelak. Jadi dunia itu sementara, dunia itu sarana. Tujuan kita bukanlah dunia. Tetapi kalau tidak melalui dunia, yang kemudian dunia itu tempat kita untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita di akhirat tidak akan pula mendapatkan apa-apa. Tempat untuk bersusah payah, tempat untuk kita menyiapkan segalanya, itu hanya dunia. Setelah dunia berakhir, maka nanti saatnya kita akan menerima balasan dari usaha dan amal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kalau kita pikir-pikir, kita perhatikan kehidupan kita ini, sungguh kadang-kadang itu kita terlena dengan kehidupan dunia. Memang seperti itu. Dunia itu kan kehidupan yang nisbi, yang sering menipu kita. Innamal hayatud dunya la'ibun. Dunia itu laib, permainan. Walahun sendakuro, wazina, hanya untuk berhias. Watafakhurun bainakum, saling berbangga-banggaan. Watakasur bil amwal wal awlad, saling kemudian memperbanyak harta dan anak. Nah, itu dunia. Bahkan di akhir ayat itu Allah sampaikan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia kecuali mata'ul ghurur. Kenikmatan yang semu, kenikmatan yang menipu. Nah, kita ini kadang sering seperti itu. Dan itu dialami oleh mayoritas manusia, saling tertipu dengan kemewahan, kemegahan, dengan asiknya hidup di dunia. Jadi kalau kita kemudian dalam seusia seperti ini, kita masih berpikir bagaimana kehidupan saya di dunia, maka kita sudah ketinggalan. Ya, padahal ibaratkan kita ini sedang berada di lautan. Yang kita cari bukan lautnya, tetapi daratan. Ya, kita sudah berada di laut, kok cari laut? Yang kita cari adalah daratan. Begitu juga ketika kita di dunia. Dunia sudah kita huni dan kita merasakan kehidupan di dunia. Semua sudah ada. Sehingga dunia sesungguhnya tidak perlu untuk dicari lagi. Yang kita cari adalah ujung hidup kita, yaitu akhirat nanti. Kehidupan kita sesungguhnya adalah di akhirat. Nah, kita kan sering kebanyakan mengejar urusan dunia. Kalau kita bekerja mulai
usia berapa sampai kemudian pensiun itu kadang sibuk dengan urusan dunia, sampai kemudian urusan ibadah kadang masih belum maksimal. Kalau urusan yang anak-anak muda itu luar biasa, mencari jati diri, kemudian mengejar cita-cita, meraih prestasi, yang sudah punya jabatan, ingin jabatan tinggi lagi, terus seperti itu. Sampai kemudian urusan akhirat itu kita kadang sering kedadaran. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi kita yang beriman diingatkan Allah. Janganlah gara-gara sibuk urusan harta dan anak sampai kemudian kita lupa. Ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat, tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terus diingatkan oleh Allah di Al-Qur'an. Karena memang zaman Rasulullah pun sudah sering terjadi seperti itu. Jadi siapa itu yang sahabat Rasulullah ya kemudian sebelumnya itu melarat, ya tidak punya apa-apa, kemudian kaya raya, ingin dapat doa dari Rasulullah SAW, lalu diberikan seekor, 2 ekor kambing, kemudian beranak pinak buahnya. Awalnya rajin beribadah, ya istiqomah sholat berjamaah, tapi kemudian ketika hartanya banyak, sibuk dengan dunianya, lalu kemudian sekali tidak jamaah, 2 kali tidak jamaah. Lalu kemudian Rasulullah mencarinya, ternyata sibuk dengan dunianya, yang dia sekarang sudah menjadi orang yang kaya raya. Nah ini, sehingga jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai seperti itu, sehingga diingatkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi kemudian yang ayat yang berikutnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Jadi dan sungguh ya kelak Tuhanmu. Nah, ketika kita sudah mengedepankan akhirat, kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita nikmat-nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita di akhirat kelak dengan surganya. Fatardo, dan kita merasa puas dengan pemberian Allah di akhirat nanti. Jadi kalau orang itu sudah mendapatkan balasan di akhirat nanti, pasti dia akan mendapatkan kenikmatan yang dia kemudian puas. Kalau dunia kan tidak, orang ketika mendapatkan nikmat di dunia itu kurang terus, dikasih harta 1 miliar, kurang ingin 2 miliar, dikasih rumah 1, kurang lagi, terus seperti itu. Dan di surat At-Takasur hatta yurtumul maqabir, sehingga berhenti ketika sudah berada di liang lahat. Kita jangan sampai seperti itu. Kita nanti akan merasa lega, merasa plong, merasa puas ketika Allah sudah membalasnya nanti di akhirat. Diingatkan ya. Jadi Allah mengingatkan kepada Rasulullah, dan itu semuanya untuk kita umatnya. Allah mengingatkan kepada Rasulullah, ingat ya Rasulullah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami dapati engkau ya Rasulullah dulu yatim. Dulu Rasulullah kan yatim. Bahkan yatimnya itu sebelum Rasulullah lahir sudah dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Meninggal dunia ayahnya dalam usia Rasulullah dikandung ibunya wakilah 2 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan. Kemudian Rasulullah mendapatkan pengasuhan. Rasulullah diayomi, wala saufa yu'ta alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dapati Rasulullah, engkau dulu dalam keadaan yatim, lalu engkau diasuh oleh pamanmu Abu Thalib, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, terus seperti itu. Jadi Rasulullah walaupun dalam keadaan yatim mendapatkan pengasuhan yang luar biasa, mengadakan pengasuhan yang tidak hanya oleh sesama oleh keluarganya, tapi semuanya Allah yang mengasuhnya langsung, ya tentu lewat keluarganya dan seterusnya. Diingatkan, jadi ini mengingatkan kepada kita semua, sesungguhnya kita ini harus ingat ketika kita ini
dalam keadaan mendapatkan kebahagiaan, nikmat, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita mendapatkan ujian, tidak usah susah. Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menguji kita itu ingin mengingatkan dan menaikkan derajat kepada kita. Saat diuji apapun, kadang ujian itu kan ada dua, ada ujian nikmat, ada ujian kesengsaraan. Justru kita sering kalau diuji sakit, diuji kekurangan itu kadang sering berhasil dan lulus. Tetapi manakala diuji dengan kenikmatan, justru kita malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sukses, ingat dulu waktu dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan miskin, dalam keadaan yatim. Termasuk saya dulu kan memang yatim. Saya ini tinggal jatuh bapak saya di usia TK kayaknya, sehingga atau sebelum itu saya tidak tahu wajah ayah saya. Sehingga ketika kita sudah besar seperti ini, ingat dulu ketika masa susah. Itu alam yajidka yatiman fa'awa. Juga memberikan pelajaran kepada kita sesungguhnya dalam kehidupan kita itu selalu sering terjadi seperti itu. Sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, dan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah sempurnakan keluarga kita, bapak ibu ada, bahkan usia kita yang sudah sepuh, orang tua juga masih ada. Tapi sementara tidak sedikit orang-orang yang kemudian ditinggal wafat oleh orang tuanya dalam usia namanya masih kecil-kecil. Itu juga banyak. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kita ini harus paham dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memang sengaja untuk memberikan pelajaran-pelajaran penting dalam hidup kita. Ada orang yang dalam keadaan yatim piatu, ada orang yang keluarganya lengkap. Sesungguhnya itu adalah semata-mata untuk ujian, menguji kita semuanya. Siapa yang tetap dalam ketaatan, ingat akan tujuan hidupnya yaitu akhirat, atau justru malah lupa ketika sudah diberikan ujian, larut dengan ujian-ujian itu, kemudian dia mengeluh, putus asa, naudzubillah. Atau diuji dengan kebahagiaan, begitu bangga lalu lupa kepada Allah. Ada yang seperti itu. Sehingga kita harus paham dan sadar semua itu adalah takdir Allah yang harus kita terima. Jadi kadang-kadang kita sulit menerima takdir. Kok saya yang diuji Allah dengan keadaan yatim piatu? Kok saya seperti itu? Padahal Allah sengaja. Jadi Allah itu menguji kita sesuai dengan kadar iman dan kemampuan. Kita pasti bisa dan mampu ketika Allah uji apapun, selama kita ini menyikapi dengan benar. Ketika diuji ujian sakit, kita sabar. Sabar itu baik bagi orang yang beriman. Diberikan kenikmatan, lalu kita syukur, itu baik pula. Ya, manakala kita landai dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga ingatkan, selain Rasulullah dulu dalam keadaan yatim lalu dirawat oleh keluarganya, juga diingatkan, wa wajadaka a'ilan fa'ada wa wajadaka dhallan fa'ada. Ya Rasulullah, engkau dulu dalam keadaan, ini ada kata-kata dolan. Ini banyak makna. Ada yang mengatakan dolan itu tersesat. Sehingga kalau dimaknai dol tersesat, Rasulullah dulu ternyata pernah tersesat. Tersesat apa? Jadi ayat ini menggambarkan sebenarnya Rasulullah tidak tersesatnya bukan tersesat keimanan, bukan tersesat akidah, bukan tersesat syariat, tidak. Rasulullah dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan tidak tahu arah karena kondisinya ya sedang ujiannya berat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk, sehingga Rasulullah saja diuji dengan ujian berat dalam keadaan bingung, susah. Ya, apalagi kita selaku manusia yang tidak seperti Rasulullah, bukan kekasih Allah. Sungguh ketika kita dalam keadaan
tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan kita ini susah gelisah. Susah gelisah itu ada juga istilah dolan. Dolan. Jadi kita kan sering, tidak sering ya, kadang kala seperti itu. Kita punya masalah berat. Siapa sih kalau tuh punya masalah berat kemudian tidak pusing? Gitu. Pasti merasakan pusing dan apa ya? Yang luar biasa, ujiannya berat, yes. Manusiawi. Ketika kemudian kita ini sedang susah, pusing, gelisah, itu manusiawi. Ketika dalam keadaan seperti itu, maka jangan kita ini oleng iman kita. Kita sadar, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah akan memberikan hidayah. Kalau kita menyadari semua itu, insya Allah kita akan sadar dan kembali. Dalam posisi ini manusia itu dia dilematis. Ada orang yang sukses ketika mendapatkan ujian-ujian berat, tetapi tidak jarang orang-orang yang kemudian lalu dia terjerumus untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Itu. Sehingga ketika kita ini dalam kondisi ujian yang sangat berat, maka kita jangan lepas kendali, iman kita harus kita jaga. Insya Allah kalau kita kembali kepada Allah, Allah tidak lama akan memberikan petunjuk, memberikan jalan. Ya, memang seperti itu. Ujian itu ada kalanya lulus, ya, tapi tidak jarang orang kemudian diuji justru malah gagal. Ya, ide itu kan memang ujian. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Tergantung kita tingkat kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika Allah kemudian memberikan kita dalam kondisi-kondisi seperti itu, maka kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dan bukankah aku dapati engkau ya Rasulullah ailan, ya dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan miskin, fa'agna, lalu aku cukupkan, aku berikan kekayaan kepada engkau. Jadi, kita juga kadang diuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan miskin, dalam keadaan harta, dalam keadaan bangkrut, pailit. Dalam kondisi seperti itu, lagi-lagi ketika ujian Allah datang menghampiri kita, maka kita harus kembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ketika kita saat diuji, pasti Allah akan memberikan jalan keluar, asalkan kita kembalikan semua kepada Allah. Ya, kita mungkin dulu tidak punya harta banyak, bahkan tidak punya rumah, tidak punya motor, tidak punya mobil banyak, apalagi dalam kondisi bujang ya, atau kondisi ketika kita keluarga muda, itu kan memang dalam masa-masa seperti itu wajar ya. Jadi kalau kemudian kita sekarang sudah tercukupi kebutuhan kita secara primer, tersier, sekunder sudah ada, maka ketika kita dalam kondisi sekarang seperti ini, ingat masa-masa dulu ketika saat sulit, saat miskin. Ketika kaya harus ingat dulu waktu saat miskin. Sehingga kita ini ketika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tentu menggunakan kekayaan itu untuk kita pergunakan hal-hal yang positif, untuk berinfak, bersedekah, dan melakukan amal-amal kebaikan lewat harta kita. Jadi tiga kondisi ini, dalam keadaan yatim, dalam keadaan kita kondisi bingung, susah, atau dalam keadaan kita kekurangan, ini tiga kondisi yang selalu ada di masyarakat, selalu ada. Ada orang yang diberikan kemiskinan, ada orang yang diberikan kesusahan, ujian berat, ada orang yang dalam kondisi yatim. Nah, itu kan semua kondisi-kondisi yang semua tidak kita inginkan. Tapi kemudian Allah akan balik, kondisi itu akan kemudian berubah menjadi sebuah kenikmatan. Yang ketika itu kemudian Allah berikan nikmat, maka kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'amal yatima fala taqhar. Nah, sehingga diingatkan ini ada korelasinya, hubungannya dengan ayat atasnya. Jadi ayat ke-8 itu kaitannya dengan ayat
ayat ke-6. Ya, gitu. Jadi ketika Rasulullah SAW dalam keadaan yatim, Rasulullah mendapatkan pengasuhan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Sehingga ketika kita ini mengetahui orang-orang dalam keadaan yatim di sekitar kita, apakah keluarga kita, apakah tetangga kita, maka jangan sampai sekali-kali dalam kondisi kita melihat orang-orang yatim itu, fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan sekali-kali kita ini apa ya bahasanya itu, sewenang-wenang dengan orang yatim. Itu tidak boleh kita ini menyakiti hati. Jangan sampai anak yatim itu kan sensitif ya, sensitif, apalagi kemudian ya awalnya kaya raya, kemudian orang tuanya meninggal dunia, lalu jatuh miskin. Wah, itu luar biasa sensitifnya. Maka jangan sampai kita ini terhadap anak yatim ini kadang dilematis ya, dimanja juga nanti akan kebablasan ya itu, atau maka kita harus proporsional di dalam anak yatim. Kita memang harus benar-benar perhatian. Makanya Rasulullah itu memuliakan anak yatim begitu rupa. Bahkan kata Rasulullah, ana wa kafil yatim fil jannah. Saya nanti bersama orang-orang yang mengurusi anak yatim di surga kata ini, seperti dua jari jejer bareng kalau Rasulullah SAW. Mulianya orang-orang yang memuliakan anak yatim. Tapi juga ini jangan sampai anak yatim itu di bahasa kita ini diperalat, dieksploitasi untuk kepentingan dirinya. Nauzubillah min dzalik. Jadi harus kita muliakan ya sesuai dengan perintah Allah secara proporsional. Ya, kan kadang-kadang salah kaprah itu memuliakan anak yatim atau memberikan santunan anak yatim itu kadang-kadang formalitas atau apalah, dipajang di depan gitu ya. Itu kalau ingat dulu waktu kecil sekarang besar itu ya merasa malu ya. Maka yang terbaik memang sebaiknya ya sudah diberikan saja pendidikannya, kebutuhannya, tidak perlu untuk ditunjukkan ini anak yatim yang harus disantuni. Dan kan tidak harus ya anak yatim itu dipantikan ya. Kita bisa mengasuh anak yatim tanpa harus dipantikan ya. Dimanapun ada anak yatim di sekitar kita yang ada anak yatimnya 1, 2, 3 ya kita sengaja untuk mengopeni anak yatim itu, apakah kebutuhan hidupnya, apakah pendidikannya. Kalau tidak kita tentu siapa lagi. Sehingga kewajiban kita untuk memuliakan anak yatim. Jadi fa'amal yatima falat taqhar wa ammasaila falat tanhar. Dan pada orang-orang yang asail itu ada dua makna. Asail itu orang miskin yang meminta-minta, atau orang yang tidak tahu ya kemudian bertanya. Itu. Wa ammasaila fala tanhar. Ya, kepada orang-orang yang meminta, maka janganlah kita ini menghardiknya, memarahinya dan seterusnya. Kalau ada orang miskin lalu minta-minta, kita jangan sampai kemudian walaupun kadang-kadang kita tidak ada, maka jangan sampai kita ini berkata dengan perkataan yang menyinggung perasaannya, ya, membentaknya dan seterusnya. Itu kalau orang yang minta karena miskin, sesungguhnya itu amat sangat terpaksa. Ada orang yang menjaga iffah, kehormatannya. Orang butuh, orang yang miskin tapi tidak ingin meminta. Justru itu yang penting. Sudah. Jadi kita harus tahu siapa orang-orang yang miskin tanpa harus diminta, kemudian kita benar-benar memperhatikannya. Ada orang seperti itu banyak. Jadi kalau kasusnya orang-orang yang minta karena kondisi kepepet, karena miskin, maka memang benar-benar butuh. Maka jangan sampai kita ini menyakiti, berkata yang tidak baik pada orang seperti itu. Karena kondisi seperti itu, siapa yang ingin seperti itu kan tidak ada yang mau.
Wa amma sa'ila fala tanhar. Nah, kemudian ditutup wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Dan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala fahadis, maka apa? Sampaikannya, ceritakanlah, jelaskanlah. Nah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Di banyak tafsir disebutkan ada nikmat yang Allah sampaikan dalam 3 hal ini, ada juga nikmat yang dimaksud nikmat adalah nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa hadirnya Rasulullah, berupa petunjuk jalan yang benar, berupa kitab suci Al-Quran. Itu adalah nikmat yang terbesar. Jadi nikmat itu ada 2 kategori. Ada nikmat yang sifatnya hidayah. Hidayah itu bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Qur'an, berupa datangnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berupa amal-amal soleh kita. Itu adalah nikmat ukhrawi. Ada nikmat duniawi, apa? Ya, kekayaan. Apalagi tadi kemewahan dunia. Itu nikmat-nikmat dunia. Yang dimaksud dari nikmat yang Allah sampaikan di sini, sebagian tafsir menyampaikan adalah nikmat berupa agama yang kita sekarang mendapatkan petunjuk. Agama Islam itu adalah nikmat yang sangat besar. Sehingga ketika mendapatkan nikmat, apalagi nikmat hidayah Islam, maka hendaknya kita sampaikan kepada orang lain. Kita dakwahkan kepada orang lain. Kalau kita ini sedang dalam kondisi kita berada dalam hidayah Allah, dalam petunjuk Allah, kita mengetahui nilai-nilai Islam, maka bukti bahwa kita ini bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, maka kita wajib untuk menyampaikan kepada orang lain yang belum mengetahui. Kalau ada keluarga, tetangga, jamaah, kita ini sudah aktif rajin ibadah, salat berjamaah, maka kewajiban bukti kita bersyukur kepada nikmat hidayah Allah, maka ajak orang lain untuk beribadah seperti kita. Itu bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini itu perintahnya ketika mendapatkan nikmat maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Nah, iya. Ayatnya jelas, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ihdas, sampaikan, ceritakan. Kalau kadang orang mendapatkan nikmat dunia lalu disampaikan, diceritakan, nah, itu kadang timbul kecemburuan. Ya. Kalau mendapatkan nikmat, maksud diceritakan itu adalah di banyak tafsir sebagian itu menyampaikan maka sedekahkan, infakkan dari harta yang Allah berikan kepada kita. Kalau mendapatkan hidayah, bukti syukurnya adalah mendakwakan. Kalau bukti syukur kita ketika mendapatkan nikmat adalah kita berinfak, bersedekah dengan harta yang sudah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu semuanya, ya waktunya sudah habis. Dan sedikit yang kita sampaikan, kita tuntaskan di surat Al-Duhan biar tidak ada PR. Mudah-mudahan walaupun singkat, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan taman ilmu dan bisa menjadi dasar amaliyah, dan yang terpenting benar-benar apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini bisa benar-benar menjadi taman ilmu yang bisa kita amalkan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tidak ada saja mungkin sabun. Mari kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kasihanilah, bimbinglah, dan muliakanlah orang tua kami, ya Allah, sebagaimana beliau sedang telah mendidik kami, muliakan kami, mengasihi kami ketika kami telah masih kecil, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka
ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.